Selamat sore Pak Stefan, selaku dosen termoteknik. Sekarang kami ingin menjelaskan tentang solid fuel. Perkenalkan, nama saya Dodi Haji Pangestu, NIM 21040. Dan perkenalkan, nama saya Elsa Banwardana, NIM 22521450. Perkenalkan, saya Gabriel Wisnumurti, NIM 2252140057. Di sini saya akan memperkenalkan tentang apa itu solid fuel. Solid fuel adalah bahan bakar dalam bentuk padat yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran. Beberapa contoh bahan bakar padat meliputi batu bara, kayu, pelat biomasa, dan bahan bakar padat lainnya. Dan slide kedua adalah kelebihan dan kekurangan solid fuel, yaitu kelebihannya kelebihan solid fuel adalah pertama, tersedia secara luas. Bahan bakar padat seperti batu bara dan kayu tersedia dalam jumlah besar dan dapat diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau. Yang kedua, biaya lebih rendah. Solid fuel seringkali lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar cair atau gas, menjadikannya pilihan ekonomis untuk untuk banyak aplikasi. Terus yang kekurangannya solid fuel ada dua, yaitu yang pertama polusi udara. Pembakaran bahan bakar padat, terutama batu bara dan kayu, menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya seperti partikel debu, karbon monoksida, dan sulfur dioksida yang dapat menyebabkan polusi udara dan masalah kesehatan. Yang kedua, efisiensi pembakaran lebih rendah. Bahan bakar pembakaran solid fuel cenderung memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar cair atau gas yang dapat menghasilkan lebih sedikit energi per unit bahan bakar. Slide yang ketiga yaitu jenis-jenis solid fuel, yaitu ada kayu dan sisa tumbuhan. Nilai kalornya HL-nya sama dengan 4 440 sampai 500. Peat-nya, peat itu disebut tebu, bambu, alang-alang. Nilai kalornya sama dengan 1.700 sampai 3.000 kal per kilo. Batu bara, bahan bakar fosilnya, golongan bahan bakar fosil, golongan jenis batu bara yaitu ingot, bitumin, bituminous coil, asteroid, aluminium, yaitu bahan bakar nuklir. Oke, untuk slide yang selanjutnya yaitu jenis-jenis batu bara. Jenis batu bara diantaranya yang pertama ada
antrasit, terus jenis batu bara dengan kualitas tertinggi, kandungan karbon sekitar 86 sampai 97%, warna memiliki warna hitam mengkilap. Yang kedua, bituminous, jenis batu bara yang paling umum digunakan untuk pembangkit listrik. Kandungan karbonnya sekitar 45 sampai 86%, memiliki warna agak mengkilap. Yang ketiga, lignite atau brown coal, batu bara dengan kualitas paling rendah. Kandungan karbon sekitar 25 sampai 35%. Memiliki warna coklat kehitaman. Karakteristik batu bara. 1. Kandungan karbon. Karbon adalah unsur utama dalam batu bara. Semakin tinggi kadar karbon, semakin besar energi yang dihasilkan pembakaran. Yang kedua, merupakan nilai kalor merupakan jumlah energi panas yang dilepaskan saat batu bara dibakar. Batu bara dengan nilai kalor tinggi lebih efisien digunakan sebagai bahan bakar. Yang ketiga, kadar air. Air dalam batu bara dapat mengurangi efisiensi pembakaran. Batu bara dengan kadar air tinggi akan menghasilkan lebih sedikit energi karena sebagai energi sebagian energi digunakan untuk menguapkan air. Analisis ultimasi batu bara. Analisis ultimasi batu bara adalah pengujian kimia untuk mengetahui kandungan unsur-unsur dalam batu bara, yaitu yang pertama karbon atau dalam kurung C. Unsur utama menyusun batu bara dan sumber energi saat pembakaran. Yang kedua, hidrogen atau H. Berkontribusi dalam pembentukan air saat pembakaran. Juga menyumbang energi. Yang ketiga, oksigen atau O. Biasanya berkurang seiring meningkatnya kualitas batu bara. Yang keempat, N atau nitrogen tidak banyak berpengaruh terhadap nilai kalor, tapi penting dalam emisi, seperti NOx. Yang kelima, sulfur atau S, penting untuk menganalisis lingkungan karena menghasilkan polutan atau dalam kurung S2O saat pembakaran. Lalu untuk metode pengolahan batu baranya, yang pertama persiapan. Persiapan adalah memisahkan bahan asing dan memastikan kualitas. Yang kedua, penghancuran untuk mengurangi ukuran batu bara. Yang ketiga, pencucian, menghasilkan kotoran untuk meningkatkan kualitas. 4. Pengayaan, menyaring batu bara berdasarkan ukuran. Yang kelima, pengeringan, mengurangi kadar air. Yang keenam, pencampuran untuk menggabungkan batu bara dari berbagai jenis. Yang ketujuh, konsentrasi atau untuk meningkatkan kandungan energi. 8. Pemisahan berat jenis, memisahkan berdasarkan massa jenis. 9. Flotasi, pemisahan berdasarkan sifat permukaan partikel. 10. Dewatering atau mengeluarkan sisa cairan setelah pencucian. Gasifikasi proses. Gasifikasi adalah proses termokimia yang mengubah bahan bakar padat menjadi gas. Berbeda dengan pembakaran biasa, gasifikasi menggunakan udara
menggunakan jumlah udara yang lebih sedikit dari yang dibutuhkan dalam proses pembakaran total. Reaksi utama dalam gasifikasi batu bara bersifat endotermis, artinya memerlukan tambahan panas dari luar untuk berlangsung. Tahapan dalam proses ini mencakup penguapan, pirolisis, oksidasi, dan reduksi, yang masing-masing melibatkan reaksi berbeda tergantung pada jenis reaksi yang digunakan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.